Hai para warga sipil sekalian, perkenalkan nama saya Irsyad Nursalim, seorang mahasiswa UNS Fakultas Pertanian. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait kompatibilitas agama Islam dengan pertanian ramah lingkungan. So, welcome to my channel. Jadi teman-teman, menurut Google, kompatibilitas adalah kesesuaian atau keharmonisan antara dua hal atau lebih. Dalam hal ini berarti kemampuan agama Islam untuk berdampingan dan berinteraksi secara positif dengan berbagai aspek pertanian. Islam datang sebagai pedoman hidup ya teman-teman. Jadi agama Islam mengatur segala hal ya, mulai dari kita bangun hingga kita tidur kembali. Dengan berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, yang akhirnya menjadikan Islam hadir sebagai pedoman hidup yang membawa keseimbangan dan ketentraman serta keadilan. Di Al-Quran itu lebih banyak hai umat manusia daripada hai orang-orang beriman. orang-orang beriman. That's why Islam itu diturunkan untuk melengkapi hal-hal atau untuk menjadi pedoman hidup, bukan cuma untuk orang-orang beriman, Betul. bahkan untuk orang-orang yang tidak beriman. Islam mengajarkan bahwasanya Islam itu memandang manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab merawat bumi termasuk ekosistem pertanian. Selain dengan spesifik pertanian ramah lingkungan yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan alam. Daerah ini tercermin dalam larangan eksploitasi sebelumnya sumber daya seperti air, hutan, dan mineral yang jika disalahgunakan dapat merusak ekosistem. Adam untuk menjadi khalifah di sini. Kemudian di Al-Quran kita temukan zaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi ini, di darat dan di laut akibat ulah manusia. Maka datang tuntunan-tuntunan itu. Manusia harus mencintai bumi. Karena dia berasal dari bumi dan akan kembali ke bumi. Alam memang takluk kepada bumi, tapi bukan manusia yang menaklukkannya. Allah yang menakluk. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma Allah yang menundukkan untuk kamu bertugas menjadi khalifah, memelihara itu, mengantar itu semuanya. Semuanya harus dapat kita manfaatkan. Kita pelihara. Nah, di sisi lain Nabi bersabda dalam konteks lingkungan ini, seandainya kiamat kamu tahu besok sudah akan terjadi, sedangkan ada bibit tanaman di tangan kamu, tanam dulu. Walaupun kiamat besok. Karena pentingnya memelihara, karena ini kan lingkungan kita, ini kan mempengaruhi hidup kita. Karena itu Al-Quran juga menggarisbawahi bahwa perlu ada keseimbangan. Apa itu di surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit ditinggikannya dan dia meletakkan neraca keseimbangan supaya kamu selalu hidup seimbang. Seimbang dengan dirimu, seimbang dengan orang lain, seimbang dengan alam dan sebagainya. Semua ada manfaatnya. Bargaining position yang berbeda, sehingga ini ya sistem logistik pangan ini harus diperkuat. Nah, kalau di bidang aspek produksi, memang masalah kita itu ada di lahan kita yang sempit, ya. Lahan kita sempit, kemudian juga climate change, water shortage, ya. Ini kan perubahan iklim seperti sekarang ini misalnya, di mana-mana banyak terjadi banjir, sehingga tidak sedikit juga tanaman pertanian yang terdampak. Nah, pasti kalau pertanian terdampak, pangannya juga akan terpengaruh. Dari semua masalah dan lika-liku yang saya tampilkan,
tak sah jika saya tidak menampilkan solusi atau contoh dari pertanian ramah lingkungan. Ya, berikut adalah listnya. Ini ada hidroponik, aquaponik, pertanian presisi, dan agroforestry. Air ini sirkulasi, jadi kita menggunakan mesin pompa air buat ikan itu kan. Jadi diputerin lah airnya. Air itu jadi habis dimakan sama si tanamannya itu gitu. Ini bukan sekedar kebun, melainkan ekosistem di dalam ekosistem. Cara tanam ini bernama sistem aquaponik, di mana dengan sistem ini kita dapat budidaya ikan dan sayuran sekaligus secara beriringan. Robot pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, robot pertanian juga dapat membantu mengurangi biaya produksi. Biaya tenaga kerja dapat menjadi salah satu biaya terbesar dalam produksi pertanian. Dan dengan menggunakan robot pertanian, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Forestry systems. The chickens we move regularly in a movable hen house, which just means we can get them into as many different areas as possible that we need them to do some work. From a horticultural point of view, chickens are often talked about cleaning up a garden plot, tilling the soil for you. And while we've had some success with that, we really find that for us, the best result at using chickens is having them in these small areas of woodland, areas that are perhaps a bit difficult for us to put the sheep or the goats into. The chickens really find their niche there. So teman-teman, sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebelum itu teman, sebelum saya tutup, kenalin rekan saya, namanya Wafa. Hai, kenalin aku Wafa Salsabil dengan NIM H1524011. Oke teman-teman, itu aja untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.